Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, saya Nimade Lismayanti, mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dengan NIM 252906114. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait statistika terapan untuk pembelajaran IPA, khususnya pada materi ANOVA pengukuran berulang atau dikenal dengan istilah Repeated Measures ANOVA. ANOVA pengukuran berulang atau repeated measures ANOVA ini merupakan salah satu teknik statistika yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari satu kelompok atau satu subjek yang sama dari tiga atau lebih kondisi atau waktu pengukuran yang berbeda, seperti yang diungkapkan oleh Prof. Candiase dalam bukunya tahun 2020. Jadi analisis ini memungkinkan peneliti untuk melihat perubahan dalam suatu variabel dependen dari waktu ke waktu atau antar kondisi yang berbeda tanpa harus menggunakan kelompok yang berbeda. Jadi satu kelompok yang sama dilakukan 3 kali atau lebih pengukuran dalam waktu yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, repeated measures ANOVA ini dapat membantu menilai efektivitas intervensi pembelajaran, perkembangan kemampuan akademik, dan perubahan perilaku siswa secara signifikan. Salah satu alat bantu yang paling sering digunakan untuk analisis ini adalah SPSS. Ya, jadi SPSS ini sudah aplikasi yang umum. Jadi SPSS ini merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Science. SPSS ini banyak digunakan karena tampilannya yang mudah dipahami dan hasil outputnya yang lengkap serta mudah untuk diinterpretasikan. Ada perumusan masalah dalam pembahasan kita kali ini. Apa yang dimaksud dengan ANOVA pengukuran berulang atau repeated measures ANOVA? Apa saja asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis repeated measures ANOVA? Bagaimana langkah-langkah melakukan analisis repeat measure ANOVA menggunakan SPSS? Bagaimanakah cara menafsirkan hasil analisis repeated measures ANOVA dari output SPSS? Dan apa manfaat penggunaan ANOVA pengukuran berulang dalam penelitian pendidikan? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari pembahasan kita kali ini yaitu menjelaskan konsep dasar dan prinsip kerja repeated measures ANOVA, menguraikan asumsi yang diperlukan dalam analisis repeated measures ANOVA, menjabarkan langkah-langkah pelaksanaan analisis repeated measures ANOVA menggunakan SPSS, menunjukkan cara membaca dan menginterpretasikan output SPSS, dan menjelaskan manfaat penerapan repeated measures ANOVA dalam penelitian pendidikan. Adapun manfaat yang diperoleh memberikan pemahaman praktis kepada mahasiswa, saya sendiri selaku mahasiswa dan juga selaku guru atau pendidik tentang analisis ANOVA pengukuran berulang, menjadi panduan teknis dalam melakukan analisis data pendidikan menggunakan SPSS, membantu peneliti dalam menilai efektivitas suatu intervensi pembelajaran secara objektif, serta meningkatkan kemampuan analisis statistik dalam konteks penelitian pendidikan. Seperti yang disampaikan tadi, ANOVA pengukuran berulang atau repeated measures ANOVA ini merupakan metode analisis statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata hasil dari beberapa kondisi atau waktu pengukuran yang dilakukan pada subjek yang sama. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk melihat perubahan hasil atau skor dalam satu kelompok dari waktu ke waktu. Dalam penelitian pendidikan, metode ini sering diterapkan untuk menilai perubahan kemampuan siswa sebelum dan sesudah pelakuan pembelajaran tertentu atau untuk mengevaluasi efektivitas suatu model pembelajaran inovatif. Sebelum melakukan tes analisis dengan menggunakan repeated measures ANOVA atau ANOVA pengukuran berulang ini, ada beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas itu menggunakan data berskala kategori. Variabel dependen atau variabel terikatnya menggunakan data berskala interval atau rasio atau numerik. Uji RMA termasuk statistik parametrik sehingga nilai standardized residual untuk semua pengukuran atau variabelnya harus berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka digunakan statistik non-parametrik uji Friedman. Nah, selanjutnya,
Asumsi lain yang harus dipenuhi itu data penelitian diasumsikan memiliki variansi yang sama atau homogen dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Mauchly test of sphericity, namun itu tidak wajib. Jika tidak homogen, tetap menggunakan uji RMA dengan memperhatikan nilai greenhouse gases pada tabel output SPSS-nya. Nah, di sini kita menggunakan contoh kasus penelitian. Jadi penelitian dilakukan terhadap 30 siswa kelas 10 SMK yang mengikuti pembelajaran berbasis proyek. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah model pembelajaran berbasis proyek tersebut berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, siswa diberikan dalam kelompok yang sama, yaitu 30 responden tadi, dilakukan 3 kali tes. Pretest sebelum pembelajaran dimulai, post-test 1 setelah 2 minggu pembelajaran, dan post-test 2 setelah 3 minggu pembelajaran. Pertama kita akan lakukan identifikasi variabel penelitian. Jadi variabel independen atau variabel bebasnya itu adalah waktu penilaian. Jadi terhadap 3 waktu penilaian tes, yaitu pretest sebelum pembelajaran dimulai, post-test setelah 2 minggu pembelajaran, post-test 2 setelah 4 minggu pembelajaran. Ini merupakan data kategori. Kemudian untuk variabel dependen atau variabel terikatnya adalah data tes keterampilan berpikir kritis siswa sebanyak 30 responden. Ini merupakan data numerik. Setelah mengetahui variabel, kita rumuskan hipotesis penelitian. Jadi hipotesis 0 itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada keterampilan berpikir kritis siswa antara hasil pretest, post-test 1 dan post-test 2 setelah mengikuti pembelajaran berbasis proyek. Kemudian hipotesis alternatif atau H1-nya itu terdapat perbedaan yang signifikan pada keterampilan berpikir kritis siswa antara hasil pretest, post-test 1, post-test 2 setelah mengikuti pembelajaran berbasis proyek. Nah, selanjutnya kita akan lihat secara langsung langkah-langkah uji ANOVA berulang dengan menggunakan SPSS. Oke, saya akan langsung share screen bagaimana melakukan uji SPSS langsung di aplikasi untuk SPSS-nya. Nah, di sini untuk uji SPSS, ini untuk yang sudah saya isi, saya akan perlihatkan bagaimana untuk membuka yang baru. Kita klik file, kita kemudian klik new data. Oke. Nah, maka akan dihasilkan data yang baru. Kalau data yang baru ini masih kosong, jadi ada bagian data view dan ada variabel view. Untuk variabel view itu kita isi dengan variabel bebas, yaitu untuk namanya itu pretest, post-test 1, post-test 2. Begitu juga dengan labelnya, ini kita isi dengan pretest, kemudian post-test 1 dan post-test 2. Oke, untuk measures-nya kita gunakan skala semuanya. Oke, selanjutnya kita lihat data view. Untuk data view, setelah kita membuat variabel view seperti tadi dengan melengkapi name dan juga labelnya, kita lengkapi data view dengan mengcopy paste nilai dari 30 responden baik dari pretest, post-test maupun post-test 1 maupun post-test 2. Nah, untuk nilai itu biasanya kita gunakan 1 angka di belakang koma. Jadi di sini untuk variabel view-nya itu kita sesuaikan untuk desimalnya. Kita klik 1 seperti ini. Ya, sehingga nanti data view-nya akan terlihat seperti ini. Baik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji analisis ANOVA pengukuran berulang atau repeated measures ANOVA. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama kita klik analyze, kemudian kita klik general linear model, lalu kita cari ada beberapa pilihan di sini, kita klik bagian repeated measures. Nah, kita akan dapatkan di sini kotak box dialognya repeated measure define factor. Untuk faktor satunya itu kita ganti dengan variabel bebasnya itu adalah waktu. Karena kita melakukan 3 kali pengukuran, maka number of levelnya itu kita isi dengan angka 3. Kemudian kita klik add. Nah, kemudian untuk measure name-nya yang diukur di situ adalah kemampuan
berpikir kritis. Ya, jadi kita gunakan kemampuan berpikir kritis, kita tambahkan atau add, kemudian kita klik define. Nah, akan muncul kotak dialog repeated measures. Nah, untuk setelah itu kita pindahkan eh, apa namanya 3 kali pengukuran pretest, post-test, atau proses 2 ini ke within subject variable dengan cara klik di sini, kemudian kita klik tambahkan bagian rendah ini, dipindahkan satu persatu seperti ini. Oke. Nah, sehingga sekarang ini semuanya sudah berpindah ke bagian within subject variable waktu. Nah, selanjutnya kita akan klik di sini, ada beberapa pilihannya. eh, Repeated measure shape terlebih dahulu. Kita akan menguji distribusi normal, yaitu standardized residual. Jadi kita klik standardized di sini, kemudian kita klik continue. Oke, setelah itu barulah kita lihat plots-nya tadi. Waktunya sudah ya, kita klik add. Oke, sudah ya. Kita baru klik continue. Oke, setelah itu kita lihat untuk optionnya. Nah, di sini untuk signifikansi levelnya adalah 0,05. Kita klik continue. Lalu kita lihat untuk EM means. Untuk EM means, untuk faktor N, faktor interval, interaksinya waktu, itu kita pindahkan ke display means for. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita sudah dapatkan data semuanya ya, data untuk hasil repeated measures ANOVA. Ya, jadi di sini semua datanya sebenarnya sudah ada di test within subject effect-nya. Namun sebelum kita melakukan interpretasi terhadap data ini, kita akan melakukan terlebih dahulu uji normalitas datanya. Nah, untuk uji normalitas data, kita kembali lagi ke bagian tadi. Ya, kita lakukan uji normalitas data. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai ZRE atau standardized residual dari nilai yang sudah didapatkan tadi, kemampuan berpikir kritis yang akan kita lakukan uji normalitas sehingga kita bisa pastikan untuk repeated measures ANOVA-nya itu bisa dilanjutkan. Nah, adapun langkah-langkah untuk uji analisis ini, yang pertama kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistic, kemudian kita klik explore. Nah, kemudian kita pindahkan untuk standardized residual ini ke bagian dependent list. Ya, ketiganya kita pindahkan ke bagian dependent list. Kemudian kita klik bagian plot. Nah, di sini kita klik normality plots with test. Kita klik continue. Kemudian kita klik bagian optionnya, kita lihat sudah, kita klik continue saja, kemudian kita langsung klik OK. Nah, sehingga ya kita di sini akhirnya akan mendapatkan test of normality. Kita akan melihat interpretasi dari hasil uji yang sudah kita lakukan sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan tadi. Ini di sini juga ada. Ya, kita interpretasikan terlebih dahulu untuk hasil uji normalitas. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas itu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, berdasarkan hasil uji test of normality, kita lihat di sini di bagian Shapiro-Wilk-nya, diperoleh nilai signifikansi standardized residual for pretest itu adalah 0,943,
Standardized residual for test satunya adalah 0,579 dan standardized residual for post test 2-nya adalah 0,945. Jadi ketiga nilai ini memiliki signifikansi lebih dari 0,05 sehingga diasumsikan data berdistribusi normal dan uji ANOVA berulang atau repeated measures ANOVA bisa dilanjutkan. Nah, setelah mengetahui bahwa bisa untuk berdistribusi normal, selanjutnya kita lihat di sini ada beberapa hal yang perlu diinterpretasikan. Nah, di sini ada within subject factor. Nah, di sini measuresnya sebenarnya kemampuan berpikir kritis. Di sini untuk waktunya ada 3 kali, yaitu dependent variabelnya ada pretest, post-test 1, dan juga post-test 2. Menunjukkan bahwa pada subjek atau kelompok tersebut dilakukan 3 kali pengukuran tes kemampuan berpikir kritis dalam 3 waktu yang berbeda, yaitu pretest, post-test 1, dan post-test 2. Nah, setelah melakukan uji normalitas data, kita juga bisa lihat untuk uji homogenitas data berdasarkan Maucheli's Test of Sphericity. Berdasarkan uji Maucheli Test of Sphericity-nya, di sini diperoleh signifikansinya adalah 0,215 dengan nilai signifikansi 0,05. Jadi di sini diasumsikan bahwa varians data homogen. Nah, sehingga untuk untuk interpretasi datanya itu bisa dilanjutkan dengan menggunakan repeated measures ANOVA. Nah, seperti tadi kalau tidak homogen itu menggunakan greenhouse geser ya. Tapi di sini karena datanya homogen, maka untuk uji asumsinya itu untuk MRA itu menggunakan data sphericity assumption, tidak menggunakan greenhouse geser. Greenhouse geser itu digunakan ketika data berdistribusi normal tetapi varians datanya tidak homogen, maka menggunakan greenhouse geser. Namun karena di sini datanya berdistribusi normal, kemudian varians datanya homogen, maka digunakan sphericity assumption. Nah, adapun dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan nilai sphericity assumption ini untuk repeated measures ANOVA-nya, jika nilai sphericity assumption signifikannya itu lebih dari 0,05, H0 diterima dan H1 ditolak. Jika nilai sphericity assumption signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, H1-nya diterima. Nah, berdasarkan data yang beruji SPSS yang sudah dilakukan, sphericity assumption-nya untuk nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,001, dan itu otomatis berarti kurang dari 0,05 sehingga dapat diambil keputusan H0-nya ditolak, H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan pada keterampilan berpikir kritis siswa antara hasil pretest, post-test 1, dan post-test 2 setelah mengikuti pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi demikian kesimpulan yang bisa diperoleh dari uji analisis menggunakan SPSS untuk repeated measures ANOVA. Selanjutnya kita akan lihat untuk manfaat repeated measures ANOVA ini. Jadi dengan ANOVA pengukuran berulang, peneliti dapat melihat perubahan hasil belajar siswa dari waktu ke waktu. Jadi menggunakan kelompok atau subjek yang sama, misalnya dari pretestnya, post-test 1, post-test 2, dan selanjutnya dengan subjek yang sama. Nah, dalam ANOVA pengukuran berulang, setiap siswa dibandingkan dengan dirinya sendiri pada waktu yang berbeda, sehingga hasil yang diperoleh lebih murni, mencerminkan pengaruh perlakuan pembelajaran, bukan perbedaan karakteristik siswa. Karena penggunaan kelompok yang sama untuk beberapa pengukuran, ANOVA pengukuran berulang tidak membutuhkan banyak partisipan dibandingkan desain antar kelompok. Nah, analisis ini tidak hanya menunjukkan apakah ada perbedaan, tetapi juga bagaimana arah dan pola perubahannya terjadi. Kemudian hasil analisis dengan ANOVA pengukuran berulang dapat digunakan sebagai bukti ilmiah untuk mendukung kebijakan penerapan atau implementasi suatu inovasi pembelajaran.
Nah, berdasarkan pembahasan tadi, adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dalam ANOVA pengukuran berulang atau repeated measures ANOVA ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari satu subjek yang sama dengan beberapa waktu pengukuran yang berbeda. Jadi dengan menggunakan analisis SPSS, proses perhitungannya bisa menjadi lebih mudah, kemudian hasil datanya lebih mudah untuk diinterpretasikan dengan jelas. Dari hasil penelitian hipotetik diperoleh bahwa terdapat perbedaan signifikan pada nilai berpikir kritis siswa antara pretest proses 1 dan proses 2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa secara berkelanjutan. Adapun saran dalam pengujian ini, sebelum melakukan analisis, sebagai peneliti kita harus memastikan bahwa semua asumsi repeated measures ANOVA yang disebutkan tadi terpenuhi sehingga data yang diperoleh dapat valid. Kemudian penggunaan SPSS disarankan karena dapat menampilkan output lengkap termasuk uji asumsi dan perbandingan antar waktu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan ANOVA pengukuran berulang atau repeated measures ANOVA. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Terima kasih.